warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga di masa pandemi ini teman-teman sekalian kabarnya baik semua ya. Nah, di sini saya Destia Arda Dewati dari kelas 11 IPA 5 ingin membahas tentang anatomi batang, monokotil dan dikotil serta pertumbuhan sekunder dan primer. Nah, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada anatomi batang dikotil. Seperti ini gambarnya. Nah, anatomi pada batang dikotil ini memiliki beberapa struktur. Yang pertama yaitu ada epidermis. Nah, di mana sih letak epidermis? Letak epidermis terletak pada bagian terluar dari pohon. Jadi yang paling luar itu tentu saja epidermis. Nah, di epidermis itu kenapa sih tidak ada ruang antar sel? Apa sih fungsi tidak diberikan ruang antar sel? Nah, tidak diberikan ruang antar sel ini karena untuk menyimpan air atau ini tuh sering disebut zat kitin ya teman-teman. Zat kitin ini memiliki fungsi untuk menyimpan air agar air yang keluar itu tidak terlalu banyak. Jadi pada batang tidak akan kekeringan bila ada zat kitin. Nah, terus apabila epidermis ini tumbuhnya sekunder, maka dia akan mengeluarkan mengeluarkan sel. Maaf ya teman-teman, mengeluarkan sel. Nah, sel ini merupakan sel gabus yang berbentuk seperti lensa. Nah, apa sih nama sel gabus pada jaringan epidermis? Nah, pada jaringan epidermis, sel gabus ini diberi nama lentisel. Kemudian, yang kedua ada korteks. Nah, apa sih korteks itu? Di mana sih letaknya? Korteks itu letaknya ada setelah epidermis. Jadi tuh pada bagian batang dapat dilihat di samping ya. Setelah korteks itu setelah epidermis itu ada korteks. Nah, korteks ini memiliki 3 jaringan. Apa aja jaringannya? Yang pertama ada kolenkim, kemudian skelenkim, dan yang ketiga adalah parenkim. Nah, kolenkim dan skelenkim ini tuh bekerja sama ya, memang semua jaringan itu bekerja sama, namun ini tuh bekerja sama memiliki tujuan yang sama. Nah, kolenkim dan skelenkim ini tuh tujuannya untuk menyokong pada bagian batang agar batang itu dapat berdiri tegap, tidak letoy atau tidak miring-miring gitu. Itu tuh karena adanya jaringan kolenkim dan skelenkim. Lalu apa dong fungsi dari parenkim? Fungsi dari parenkim adalah untuk menyimpan zat-zat yang akan disalurkan ke kolenkim dan skelenkim. Nah, terus pada bagian batang dikotil ada apa lagi dong strukturnya? Yang ketiga atau yang terakhir itu ada stele. Nah, stele merupakan bagian terdalam dari batang dikotil. Tapi tidak berhenti sampai situ ya teman-teman. Stele masih memiliki beberapa bagian lagi. Pada bagian stele yang pertama yaitu ada perisikel. Nah, perisikel merupakan bagian terluar dari stele. Terus apa itu perisikel? Perisikel merupakan bagian penyelubung zat pengangkut. Nah, apa sih fungsi perisikel ini? Perisikel ini memiliki fungsi untuk menyelubungkan zat-zat penyokong pada batang dikotil. Nah, kemudian apalagi bagian dari stele? Nah, kemudian bagian dari stele yang kedua ada yang namanya sel pengangkut. Nah, sel pengangkut ini tuh masih dibagi menjadi beberapa jaringan lagi. Nah, yang pertama pada sel pengangkut yaitu ada jaringan kambium. Nah,
kambium ini tuh kayak inti dari semuanya. Kambium ini tuh letaknya tuh dapat dilihat di samping ya, di antara floem dan xilem. Nah, pada kambium ini, apabila kambium ini tumbuh menjadi pertumbuhannya itu sekunder, maka dia akan mempengaruhi diameter batang. Jadi yang menyebabkan batang itu melebar itu karena adanya zat kambium, karena adanya sel kambium ini. Nah, terus karena dia itu sangat berpengaruh pada batang, sering disebut bahwa kambium itu merupakan titik tumbuh dari sekunder, atau sekunder itu merupakan titik tumbuh dari kambium. Nah, terus yang selanjutnya ada jaringan pengangkut, yang selanjutnya ada 2 lagi. Nah, kalau yang ini pasti teman-teman semua sudah sering mendengar ya, yaitu ada xilem dan floem. Nah, apa sih bedanya xilem dan floem? Xilem itu merupakan pembelahannya itu masuk ke dalam. Jadi yang ada di dalam kambium itu namanya xilem, sedangkan bagian pengangkut yang ada di luar itu floem. Jadi itu perbedaannya, karena xilem itu ke dalam dan floem keluar. Nah, terus ada satu lagi bagian dari stele, apa ya kira-kira? Nah, bagian yang terakhir dari stele ini adalah empulur. Empulur ini dia itu letaknya itu hampir sejajar dengan kambium ya teman-teman. Nah, empulur ini tuh kayak dia itu berada di sebelah kambium gitu. Nah, terus yang selanjutnya yaitu anatomi batang monokotil. Nah, ini gambar dari anatomi batang monokotil. Tapi di anatomi batang monokotil itu tidak seperti pada bagian dikotil. Nah, dari gambar kita langsung dapat melihat ya bahwa struktur yang ada pada monokotil tidak selengkap yang ada pada tumbuhan dikotil. Nah, pada tumbuhan monokotil itu hanya memiliki epidermis seperti pada bagian dikotil, yang dia itu tugasnya untuk menyimpan air agar batang tidak kekurangan air seperti pada dikotil yang sebelumnya. Kemudian ada jaringan dasar. Nah, monokotil itu perbedaan yang paling jauh sekali dengan dikotil adalah karena monokotil itu tidak memiliki kambium. Nah, terus gimana dong? Nah, karena tidak adanya kambium pada monokotil, maka tumbuhan monokotil itu tidak bisa melebar, atau jari-jarinya akan tetap sama, tetapi panjangnya itu akan berbeda. Nah, yang dari monokotil hanya itu saja teman-teman. Kemudian kan anatomi batang, dikotil, dan monokotil sudah selesai. Sekarang selanjutnya adalah pertumbuhan primer dan sekunder. Nah, yang langsung saja kita mulai ya. Yang pertama ada pertumbuhan primer. Nah, pertumbuhan primer ini ada 3 jenis atau ada 3 tahapan. Yang pertama ada pembelahan, lalu pemanjangan, dan yang ketiga adalah diferensiasi. Nah, terus letaknya ada di mana dong itu? Nah, yang pertama pembelahan. Pembelahan itu terletak pada ujung batang atau di ujung-ujung batang gitu. Terus kan jenis yang kedua ada pemanjangan. Nah, pemanjangan ini tuh letaknya di sebelahnya. Sebentar, teman-teman tahu nggak letaknya di mana? Nah, letak dari pemanjangan itu setelah dari pembelahan, lalu di sampingnya itu langsung ada pemanjangan.
atau jaringan pemanjangan ini tuh. Terus yang ketiga ada diferensiasi. Nah, diferensiasi itu yang menyebabkan batang-batang itu menjadi memanjang, tetapi cuma memanjang ya teman-teman, tidak melebar. Karena melebar nanti akan kita bahas di pertumbuhan selanjutnya. Nah, kan udah ya, pertumbuhan pada primer cuma ada 3 itu. Nah, selanjutnya sekarang adalah pertumbuhan pada sekunder. Berikut gambarnya. Nah, pertumbuhan pada sekunder ini, dia itu sekunder kan itu berhubungan dengan kambium ya. Berarti sekunder itu selalu berhubungan dengan kambium, dan kambium selalu berhubungan dengan diameter. Maka fungsi dari sekunder adalah memperlebar ya teman-teman, memperlebar diameter pada batang. Seperti pada kayu kan pasti kita membeli itu ya dihitung secara dari lingkaran, besarnya lingkar pada kayu tersebut. Nah, seperti itu tuh yang berfungsi kambium untuk memperbesar diameternya. Nah, tapi pada pertumbuhan sekunder ini kan ada kelebihannya, yaitu kelebihannya dapat memperlebar batang ya teman-teman. Tapi pada sekunder ini, pada musim kemarau dan musim hujan itu penghasilannya berbeda. Nah, ini tuh ada gangguan pada faktor cuaca gitu teman-teman. Nah, kan sudah selesai ya teman-teman, sudah sampai di situ saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kemudian dengan adanya video ini teman-teman sekalian dapat terbantu dalam belajarnya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.